ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, ini harus kita hadirkan dalam diri kita, ya. Jadi Al-Quran itu tidak boleh menjadi sesuatu yang membebani kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran itu, kata Allah, supaya kalian itu menderita, kalian itu merasa berat, kalian itu merasa sesuatu, ya, yang memberatkan, ya. Jadi yang harus kita hadirkan dalam diri kita itu adalah kegembiraan kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kegembiraan kita ketika kita membaca Al-Quran, bukan justru jadi beban, bukan justru ini, ya, sesuatu yang berat kita lakukan, ya. Meskipun tentunya prosesnya ini tidak mudah, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi al-farahu bil Quran, karena Al-Quran ini bagian daripada rahmat Allah yang luar biasa, dan setiap rahmat Allah itu wajib untuk kita gembira dengannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kita ini gembira dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berinteraksi dengan kalamullah, dengan kalam Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang sangat mulia. Maka pantas kita ini, ya, merasakan kegembiraan itu. Harus kita hadirkan kegembiraan itu. Kemudian di antara ibadah yang terkait dengan Al-Quran itu adalah al-unsu bil Quran. Apa itu al-unsu bil Quran? Menikmati Al-Quran itu. Menikmati Al-Quran itu. Al-unsu bil Quran. Jadi ada kedekatan, ya, ada rasa nikmat ketika kita mengkaji, membaca, mentadabburi, ya, merasakan sentuhan-sentuhan ayat Al-Quran itu, ya. Nah, itu diantara ibadah yang penting. Nah, para jamaah sekalian, agar bisa sampai pada al-farahu bil Quran, gembira dengan Al-Quran, al-unsu bil Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat nikmat kita rasakan, ya, kita nikmati hidangan Al-Quran itu adalah ketika Al-Quran itu bukan hanya di lisan kita, ya, bukan hanya indah dilafazkan oleh lisan-lisan kita baca dia dengan baik, tetapi pada hakikatnya Al-Quran itu harus masuk ke dalam hati kita, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanzilun nazala, maaf, dalam surah Asy-Syu'ara, ya, nazala bihir ruhul amin ala qalbika, ya. Jadi Al-Quran itu turun, dibawa oleh ar-ruhul amin. Siapa itu ar-ruhul amin? Jibril. Ar-ruhul amin itu adalah Jibril yang sangat dipercaya, ar-ruhul amin. Al-Quran itu dibawa oleh Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan secara spesifik nazala bihir ruhul amin ala qalbika, ke hatimu wahai Muhammad, ya. Jadi Al-Quran itu nanti bisa menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita kalau dia sudah menyentuh hati kita. Kalau hanya sekedar menyentuh akal kita, menyentuh lisan kita, belum, ya, belum. Nanti dia betul-betul terasa, ya, terasa ketika Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita. Ini ibadah panjang, ini ibadah yang perlu kita seriusi, ini ibadah yang harus kita maksimalkan, sehingga betul-betul kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita, ya, yang memandu kehidupan kita. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, di antara hal yang penting untuk kita nasihatkan dan sering kita nasihatkan dan selalu harus kita hadirkan dalam kehidupan kita, karena kita tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kalam ilahi ini, sentuhan Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-28 dan 29 ini temanya satu, ya, temanya satu. Saya bacakan dan kemudian kita artikan, dan setelah itu kita jelaskan dan mengambil beberapa pelajaran penting dari dua ayat ini. Saya langsung bacakan saja dua ayat, ya, secara langsung, karena tidak terpisah temanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya. Kemudian ayat ke-29, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Para jamaah sekalian, dua ayat ini bercerita tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga dalam kehidupan sosial beliau juga berada pada posisi seorang suami, ya. Seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri beliau, ya. Tetapi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan beliau beristri lebih dari 4, ya. Ya. Tapi persoalannya bukan pada jumlah istri sebenarnya, ya. Persoalan yang masuk dalam ayat ini, ya. Para jamaah sekalian, ketika kita memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang suami memiliki istri, maka yang namanya keluarga pasti mengalami pasang surut. Ada konflik, ada permasalahan yang hadir dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada anak muda yang jomblo sekarang itu kemudian bertekad untuk menikah dan membayangkan pernikahan itu akan berjalan mulus semulus-mulusnya, maka bayangan itu harus dihapus, ya. Ya. Dua alasannya. Yang pertama, Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki, wahai para suami adalah, ya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami. Ini ukuran buat kita, ya, yang laki-laki, yang para suami. Ukuran, salah satu ukuran terbaik buat kita, the best kita ini siapa? Khairukum li ahli, yang paling baik untuk keluarganya. Ya, itu ukuran, ya, ukuran keistimewaan kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami secara khusus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana, dan sayalah, kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli, dan sayalah orang yang paling baik untuk li ahli, untuk keluargaku. Jadi Rasulullah mengatakan saya ini orang yang paling baik. Tapi para jamaah sekalian, ternyata kehidupan rumah tangga Rasulullah tidak selamanya mulus. Padahal Rasulullah sudah mengklaim bahwa beliaulah yang paling baik untuk keluarganya, ya. Nah, jadi itu alasan pertama kepada para anak muda yang membayangkan kehidupan rumah tangga itu akan berjalan mulus kalau menikah dengan orang yang paling dia cintai, orang yang dia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya, bahkan sudah melewati beberapa bentuk seleksi sehingga dipilih untuk menjadi calon pasangan. Jangan membayangkan seperti itu. Rumah tangga Rasulullah hadir dengan beberapa konflik rumah tangga. Yang kedua, dan ini sering saya sampaikan, namanya interaksi dengan manusia itu pasti melahirkan ketidaknyamanan. Ya, namanya interaksi dengan sesama manusia pasti melahirkan ketidaknyamanan.
satu-satunya zat yang kalau kita berinteraksi dengannya tidak pernah mengecewakan kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tidak dikecewakan, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berinteraksi dengan sesama manusia, maka pasti yang lahir itu apa? Yang lahir itu kekecewaan, yang lahir itu ketidaknyamanan. Ya, tapi ketika kita menikmati ketidaknyamanan itu, bersabar dengan ketidaknyamanan itu, maka kitalah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi, berbaur, dengan sesama manusia dan bersabar, wa yasbir ala adahum, dan bersabar atas ketidakenakan, bersabar dengan ketidaknyamanan, bersabar dengan gangguan yang muncul akibat interaksi itu lebih baik. Itu lebih baik, lebih mulia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan seorang mukmin yang memilih untuk hidup sendirian. Al-mukmin lebih baik, lebih mulia daripada seorang mukmin yang la yukhalitun nas, tidak mau bergaul, tidak mau berbaur, tidak mau berinteraksi dengan sesama manusia, dan tidak sabar, tidak tahan dengan gangguan yang timbul akibat interaksi itu. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang menetapkan, yang menyatakan bahwa akibat daripada interaksi itu memunculkan apa? Ketidaknyamanan, ada gangguan yang pada saatnya kita diperintahkan untuk bersabar. Ini yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Nah, coba perhatikan ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Masya Allah, ini salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak pernah dipanggil dengan namanya, ya. Jadi kalau nabi-nabi yang lain itu terkadang langsung dipanggil ya Isa bin Maryam, Musa pun disebut, Ibrahim pun langsung disebut dengan namanya. Tapi khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kalau dalam bentuk panggilan, kalau dalam bentuk pernyataan memang ada Muhammadur Rasulullah, itu ada. Tapi dalam bentuk Allah memanggil itu tidak pernah dengan ya Muhammad, tidak pernah. Yang ada ya ayyuhan nabi. Jadi kalau Allah saja itu memanggil Rasulullah tidak dengan panggilan namanya, maka apalagi kita. Maka apalagi kita para jamaah sekalian, maka ini bagian dari adab dan penghormatan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, apabila kalian lebih memilih kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Oh, berarti istri Nabi juga istri Nabi juga manusia. Jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, begitu pula istri-istri beliau yang lainnya, itu ternyata juga memiliki kecenderungan terhadap kehidupan dunia. Jadi kalau istri kita sedikit-sedikit minta uang, minta tambahan belanja, abi mau beli ini, mau beli itu, tidak usah apa? Tidak usah heran. Bukan tidak usah dikasih. Janganlah pelit. Maksudnya yang pertama, jangan heran. Istri Nabi saja
Bahkan dikatakan in kuntunna turidna engkau menginginkan, kalian menginginkan. Jadi ada memang keinginan itu. Ya, jadi kalau istri kita datang, Abi mau ini, mau itu, setiap hari mau ini, mau itu. Memang begitu, ya. Begitu itu istri itu, begitu memang itu wanita. Dalilnya apa? Ah ini istri Nabi SAW. Ya, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha. Katakan kepada istri-istrimu, wahai Muhammad, wahai Nabi, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, fata'alaina umatti'kunna, maka mari ke sini. Ya, katakan kepada mereka, mari datang ke sini, saya akan beri kepada kalian mut'ah, kesenangan itu. Jadi ada namanya mut'ah ya. Mut'ah itu adalah pemberian yang diberikan oleh seorang suami sebelum menceraikan istrinya. Ya, jadi ada namanya mut'ah, ya, ada nama, bukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu haram hukumnya, tapi ini disebut mut'ah. Fata'alaina, kalau dalam ayat yang lain, famatti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Jadi di antara hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang suami apabila terjadi perceraian di antara pasangan suami istri, maka harus memberikan yang namanya mut'ah, ya, mut'ah harta, ya, sejumlah harta kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya, ya, orang yang memiliki kelapangan sesuai dengan kesanggupannya dan orang yang sempit itu juga sesuai dengan kesanggupannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian memang betul-betul menginginkan kehidupan dunia, katakan kepada istrimu, wahai Nabi, kalau kalian betul-betul mengharapkan kehidupan dunia dan kalian inginkan kehidupan dunia dan perhiasan itu, maka mari sini. Mari sini, fata'alaina. Ya, fata'alaina umatti'kunna, saya berikan kepada kalian mut'ah, ya, sejumlah harta, dan setelah itu wa usarrihkunna sarahan jamila. Kemudian saya akan lepaskan kalian, saya akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Ya. Berarti ada konflik, ya, ada permasalahan sampai Nabi mengatakan ini kepada istri-istrinya, sampai Allah memerintahkan kepada Nabi SAW itu mengatakan, ya, ungkapan ini. Kemudian ayat yang berikutnya ini saya jelaskan satu saja karena memang temanya satu. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ternyata kalian menginginkan Allah, ya, menginginkan Allah, menginginkan Rasulnya dan kehidupan akhirat, negeri akhirat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati minkunna, Allah akan mempersiapkan kepada orang-orang yang baik di antara kalian, lil muhsinati minkunna ajran azima, ya, ganjaran yang besar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dua ayat ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai ayatut takhyir. Apa itu ayatut takhyir? Ayat pilihan. Jadi Rasulullah memberikan pilihan kepada istri-istri beliau. Silahkan kalian memilih. Silahkan kalian memilih. Pilih dunia atau pilih aku. Nah, ya. Jadi pilihannya pilih dunia dan perhiasan dunia, tapi konsekuensinya cerai, berpisah, atau pilih pilihan yang kedua, pilih Allah, pilih Rasulnya, dan pilih kehidupan akhirat. Ini namanya ayatut takhyir. Para ulama menyebut ini ayatut takhyir, ayat yang Rasulullah SAW memberikan ultimatum kepada istri-istri beliau bahwa kalian silahkan memilih. Apa sebabnya para jamaah sekalian? Apa sebabnya? Ternyata dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan penyebab turunnya ayat ini. Ya, kita tahu, ya, kemarin kita sudah jelaskan, ya, kita sudah jelaskan bahwa Rasulullah SAW setelah perang Ahzab
itu mendapatkan harta rampasan perang yang tidak sedikit. Bayangkan, tanah, rumah, peninggalan dari Bani Quraiza itu didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Jadi setelah perang Ahzab itu, masya Allah, ya, secara apa namanya, secara ekonomi, keadaan ekonomi kaum muslimin itu semakin baik. Nah, ternyata itu ditangkap oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau raja-raja di luar Islam, kalau kekayaan semakin bertambah, maka istri-istri mereka mendapatkan, raja-raja di luar Islam, ya, itu juga mendapatkan bagian, ya, istri raja loh, ya, istri raja. Nah, itu juga apa namanya? Itu juga yang, ya, itu juga yang datang kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini tidak sama sekali menjadikan kedudukan para istri Nabi itu menjadi tercederai, ya. Tetap mereka adalah sahabat, tetap mereka adalah istri-istri Rasulullah yang memiliki kedudukan yang istimewa. Sama juga dengan para sahabat, ya. Terkadang ada kecenderungan terhadap kehidupan dunia. Namanya saja manusia. Bahkan waktu perang Uhud ketika tentara pemanah itu tergiur juga untuk mendapatkan rampasan perang, akhirnya mereka turunkan dari bukit pemanah karena tergiur untuk mendapatkan harta rampasan perang yang sudah ditinggalkan oleh pasukan kufar Quraisy pada perang Uhud. Bahkan sampai turun ayat Allah, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan akhirat. Sebagian sahabat mengatakan, Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak pernah membayangkan ternyata sahabat juga ada yang cenderung untuk kehidupan dunia. Jadi ayat ini para jamaah sekalian menegaskan bahwa istri-istri Rasulullah itu juga manusia biasa, selayaknya wanita-wanita yang memang cenderung untuk meminta yang namanya kesenangan kehidupan dunia. Maka ketika mereka menuntut, ya, meminta kepada Rasulullah agar diberikan kehidupan dunia dan perhiasan kehidupan dunia, maka ini yang membuat Rasulullah gelisah. Sampai-sampai dalam riwayat, nanti silahkan dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu siapa? Siapa Abu Bakar? Ya, sahabat Rasulullah sekaligus mertua, ayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, ternyata Rasulullah sedang berada dalam kondisi gelisah, ya. Setelah itu datang lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini siapa? Sahabat sekaligus mertua Rasulullah SAW. Siapa istri Nabi SAW, putri Umar? Hafsah, ya, Hafsah. Nah, keduanya datang dan melihat Rasulullah dalam keadaan gelisah. Ya, tidak biasanya Rasulullah SAW gelisah. Nah, setelah dicek oleh kedua sahabat ini, maka ternyata Rasulullah menyampaikan istri-istri Rasulullah ternyata bukan dua saja sebenarnya, yang lain pun sama, ya. Tapi ini yang dua ini memang, ya, yang dua ini, ya, makanya sahabat siapa ya? Sahabat Ibnu Abbas itu pernah bertanya kepada Umar, siapakah yang dimaksud dua orang itu yang dalam ayat wa in tazahara, ya, ketika dua-duanya itu, ya, itu dizihar oleh Rasulullah. Kata Umar yang dimaksud itu adalah Aisyah dan Hafsah.
ya, Aisyah dan Hafsah, ya, sehingga turun ayat itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi disampaikanlah kepada kedua sahabat ini bahwa ini istri-istri beliau, istri Rasulullah SAW meminta kepada Rasulullah, ya, tambahan, ya, kehidupan dunia. Maka ketika mendengar itu masing-masing mendatangi putrinya, dan langsung apa? Menegur putri mereka masing-masing. Abu Bakar radhiyallahu an mendatangi Aisyah dan Umar bin Khattab mendatangi Hafsah, ya, radhiyallahu anhuma. Jadi para jamaah sekalian, itu sebabnya, ya, itu sebabnya sehingga turunlah ayat ini, ya. Jadi istri-istri Rasulullah SAW itu meminta harta yang membuat Rasulullah SAW gelisah. Maka ketika itu diminta kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak ingin mendidik istrinya dengan pendidikan yang salah, ya, maka Rasulullah SAW dalam riwayat itu membiarkan istrinya selama 1 bulan tidak diajak, ya, 1 bulan lamanya itu tidak berinteraksi, diboikot, dibombe, ya. Ya. Menjauh dari istrinya selama 1 bulan. Kemudian turunlah ayat yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberikan pilihan kepada istrinya. Wahai istri-istri, diperintahkan, ya, sesuai dengan ayat ini, silahkan pilih. Kalian mau kehidupan dunia dan perhiasannya, maka konsekuensinya mari saya berikan itu apa yang, ya, kalian minta, saya berikan mut'ah, kesenangan kepada kalian. Tapi konsekuensinya apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan lepaskan kalian, saya akan ceraikan kalian dengan apa? Dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang terbaik. Tapi kalau kalian memilih Allah, memilih Rasulnya, memilih kehidupan akhirat, ini pilihan kedua, maka Allah akan menyiapkan bagi kalian ganjaran yang sangat besar. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istri beliau satu persatu dan menyuruh mereka untuk memilih pilihan yang sulit. Jadi Rasulullah datangi setelah turun ayat ini, karena ini perintah. Kul, katakan kepada istri-istrimu, perintah dari Allah. Maka Rasulullah datangi istrinya dan meminta agar istri-istri beliau memilih salah satu daripada 2 pilihan ini. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta jawaban secara langsung. Nah, itu hikmahnya, tidak meminta jawaban secara langsung. Rasulullah bilang silahkan difikirkan. Kepada Aisyah Rasulullah katakan silahkan bermusyawarah dengan bapakmu. Kepada Hafsah pun seperti itu, jangan langsung diputuskan, silahkan bermusyawarah. Nah, itu para jamaah sekalian. Tapi ketika Abu Bakar datang, Umar datang, ternyata Aisyah mengatakan, saya tidak perlu bermusyawarah dengan bapak saya, ya, saya pasti akan memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Dan itulah keputusan semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu pilihan semua. Jadi tidak ada yang memilih kehidupan dunia dan perhiasannya. Jadi mereka memilih, ya, mereka memilih untuk menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di kehidupan akhirat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa balasannya? Apa balasannya? Nanti silahkan dalam surah Al-Ahzab itu di ayat keberapa itu, ya? Apa balasan yang Allah berikan kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap komitmen untuk memilih bersama dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dalam ayat ke ya, ini kan setelah ayat ini terkait dengan istri-istri Nabi SAW. Ayat ke, aduh ini kecil saya tidak lihat, ayat ke, bukan, ayat ke jauh setelahnya, ayat ke 52 ya, 51, 50, ayat ke 52 atau 5, ya, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna. Jadi setelah istri-istri Nabi ini yang 9 ini kalau tidak salah ya, itu diberikan oleh Rasulullah pilihan, dan ternyata mereka memilih Allah, memilih Rasulnya, dan memilih kehidupan akhirat, maka setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi, la yahillu lakan nisa min ba'du, wahai Muhammad, tidak boleh lagi kamu menikah dengan wanita yang lain. Ya, tidak boleh lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan wanita yang lain setelah pilihan ini, karena mereka sudah komitmen memilih Allah, memilih Rasulnya, dan memilih kehidupan akhirat. Jadi setelah itu Nabi SAW tidak menikah, ya, dan tetap bertahan dengan istri-istri yang memilih pilihan untuk tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wala antabaddala bihinna min azwaj, bahkan mengganti dengan wanita yang lain. Jadi umpamanya ada diceraikan satu oleh Nabi, boleh tidak diganti dengan wanita yang lain? Tidak boleh lagi. Ya. Wala antabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna, meskipun kecantikan wanita yang lain itu menarik dirimu. Ya, jadi meskipun ada wanita yang lebih cantik, lebih menarik bagi Rasulullah, tidak boleh lagi bagi Rasulullah SAW untuk menikahi wanita itu. Itu balasan yang luar biasa yang Allah berikan kepada istri-istri Nabi yang telah komitmen untuk ketika disuruh memilih, mereka memilih untuk tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tadi sudah ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Saya bacakan beberapa pelajaran, ya, singkat saja. Oh, sudah jam 9 ya. Iya, singkat saja. Pertama di sini dikatakan in kunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, dan seterusnya. Di sini dikatakan hadza huwal hub, ya, imra'atun tukhayyar baina dunya wa zinatiha wa baina hayatin qasiyah sa'bah fatakhtaru qaswatal haya ma'a man tuhib. Ya, ini tadabburnya inilah hakikat cinta. Inilah hakikat cinta. Ketika seorang wanita disuruh memilih, ya, kesenangan kehidupan dunia dan hidup dalam kondisi sulit, ternyata dia memilih untuk hidup dengan kondisi sulit tapi bersama dengan orang yang dia cintai. Itulah hakikat cinta. Nah, boleh ini dites-tes ya. Masya Allah. Inilah hakikat cinta. Jadi kalau ingin mengukur rasa cinta pasangan itu, jangan ketika kita dapat fasilitas, ya, dia tetap setia enggak ketika kita jatuh, setia enggak ketika kita sulit, setia enggak ketika kita enggak punya uang, setia enggak ketika kita tidak lagi pada posisi yang menyenangkan. Kalau dia memilih untuk tetap setia meskipun kita dalam kondisi sulit, itulah cinta sejati. Itu tadabburnya, masya Allah, ya.
Itulah tadabburnya. Dan kalau kita katakan inilah tadabbur paling mengena pada malam hari ini, inilah ya. Mudah-mudahan istri-istri kita semua mendengarkan itu, ya, mendengarkan itu dan ya tahu bahwa inilah hakikat dan itu dicontohkan. Jadi para istri Rasulullah SAW mencontohkan jadi kudwah lebih memilih untuk hidup sulit, ya, lebih memilih untuk hidup sulit bersama dengan Rasulullah, tetapi dengan kekasih yang sangat dicintai. Itulah hakikat cinta dan menolak untuk hidup dengan kesenangan kehidupan dunia. Ya. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, ya. Ini juga diantara hal yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bagaimana husnul muasyarah, ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu memiliki interaksi yang sangat baik dengan istri-istri beliau. Beliau rasul, beliau seorang nabi mendapatkan wahyu, tapi memberikan pilihan itu kepada istrinya. Bisa saja Rasulullah langsung putuskan, ya, tapi Rasulullah biarkan pilihan itu lahir dari pilihan istri beliau masing-masing. Komunikasi yang baik, dijaga interaksi itu dengan baik meskipun untuk sesuatu yang sulit. Ya. Kemudian diantara tadabburnya, diantara penyebab perceraian yang paling banyak apa? Persoalan? Itu. Ya. Jadi ini hampir-hampir menghampiri keluarga Rasulullah SAW. Penyebabnya apa? Masalah kehidupan dunia. Jadi ini warning bagi para suami. Ya, jangan bilang, ya ini saya mau uji istri saya. Nggak usah saya bekerja, nggak usah saya cari usaha. Saya mau sekaligus menguji istri saya. Dia setia enggak? Tapi antum malas bekerja, enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi diantara hal yang menyebabkan keretakan rumah tangga juga persoalan. Ya, pertama, antum itu bukan nabi. Ya. Dan istri antum bukan istri nabi. Jadi salah juga kalau mau pakai. Ya, meskipun ini ayat, ya para jamaah sekalian, Syekh bin Baz ditanya ayat ini berlaku umum. Ya, Syekh bin Baz ketika ditanya apakah ayat ini berlaku untuk nabi saja atau berlaku secara umum, beliau katakan ini ayat berlaku umum. Jadi bisa saja pilihan-pilihan itu diberikan kepada istri kalau ternyata mereka lebih mencintai kehidupan, pilih aku atau kehidupan dunia. Itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, tapi isyaratnya bahwa persoalan ekonomi juga menjadi persoalan penting dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab kita, ada hak dan ada kewajiban yang harus kita penuhi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang paling terakhir para jamaah sekalian, kalau terjadi konflik, ini juga disebutkan dalam tadabbur ini. Kalau terjadi konflik yang berakhir dengan perceraian, ini banyak yang tidak difahami atau banyak yang tidak diindahkan. Maka para jamaah sekalian, cerailah wanita itu dengan cara yang usarrihkunna sarahan jamila. Jangan meninggalkan luka, jangan meninggalkan masalah. Lepaskan wanita itu, ceraikan wanita itu dengan cara yang kalau pilihannya harus bercerai, maka cerailah wanita itu dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Sebagaimana waktu kita meminang, ya, waktu laki-laki meminang, ada enggak yang datang meminang kasar-kasar? Ada enggak? Ada enggak datang meminang, ya, melamar anaknya orang dengan cara yang kasar? Ada enggak? Tidak ada kan? Maka begitu pula kalau pada akhirnya harus melepas, maka lepaskan dengan cara yang terbaik. Itu diisyaratkan dalam ayat ini. Ya, wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan lepaskan kalian, tetapi saya lepaskan dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita jelaskan.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.